Pada tanggal 18 Mei 2026, pemerintah secara resmi menyerahkan 6 pesawat tempur Rafale kepada TNI Angkatan Udara. Selain Rafale, ada juga 1 pesawat angkut militer strategis Airbus A400M. Juga 4 pesawat Dassault Falcon 8X sebagai pesawat angkut VVIP. Persenjataan yang melengkapi Rafale berupa rudal udara ke udara jarak jauh Meteor dan munisi pintar AASM Hammer. Dalam video ini, kita akan membahas secara lebih detail mengenai AASM Hammer. Apa fungsi senjata ini, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kemampuannya, serta berapa harganya. AASM Hammer adalah munisi pintar yang bisa difungsikan sebagai senjata standoff udara ke darat. Senjata standoff atau standoff munition adalah senjata yang memiliki jangkauan jarak jauh melampaui jangkauan sistem pertahanan udara lawan. Dengan demikian, pesawat tempur yang membawanya bisa meluncurkannya dari jarak aman. Sistem ini dikembangkan dan diproduksi oleh Safran Electronic and Defense dari Perancis. Sistem ini awalnya bernama AASM, singkatan dalam bahasa Perancis dari MMOI Cell Modulier, artinya senjata udara ke darat modular. Kemudian ada tambahan Hammer yang merupakan akronim dari Highly Agile Modular Munition Extended Range, munisi modular lincah dengan jangkauan yang ditingkatkan. Saat ini, nama Hammer lebih sering digunakan karena lebih menarik bagi konsumen ekspor serta lebih mudah diucapkan. Hammer sebenarnya adalah kit tambahan yang memungkinkan bom konvensional berubah menjadi bom pintar berpemandu. Kit ini juga menambah jangkauan jarak bom tersebut. Kit tersebut bisa dipasang pada bom konvensional, misalnya bom seri MK80. Ada 2 ukuran, yakni untuk bom 250 kg dan bom 1000 kg. Bom 250 kg, misalnya MK82. Sedangkan 1000 kg, contohnya MK84. Kit AASM atau Hammer ini terdiri dari 3 bagian utama, yakni Guidance Kit, Hardback, dan Range Extended Kit. Guidance Kit atau kit pengendali berada di ujung depan. Bagian ini berfungsi sebagai pengendali. Bagian inilah yang akan memandu dan mengendalikan lintasan jatuh bom sehingga tepat mengenai sasaran. Sistem pemandu yang digunakan adalah kombinasi navigasi satelit atau GPS dan sistem navigasi inersial atau INS. GPS menggunakan sinyal dari satelit untuk menentukan lokasi. Meskipun sangat presisi, tetapi sistem GPS ini bisa dijamming atau mengalami spoofing. Maka disinilah fungsi INS atau Inertial Navigation System. Sistem ini menggunakan giroskop dan akselerometer presisi tinggi untuk melakukan navigasi berdasarkan perubahan posisi, arah, dan percepatan yang kemudian dihitung berdasarkan waktu. Sistem ini kebal terhadap jamming maupun serangan elektronika lainnya. Selain 2 sistem pemandu basic tersebut, ada varian Guidance Kit yang ditambah sistem pemandu lain, yakni infrared dan laser. Dengan demikian, Hammer memiliki 3 varian Guidance Kit. Pertama, varian basic dengan sistem pemandu GPS dan INS. Diberi kode SBU38 dan SBU21. SBU38 untuk yang ukuran 250 kg, sedangkan SBU21 untuk ukuran bom 1000 kg. Kedua, varian dengan tambahan sensor inframerah. Varian ini diberi kode SBU64 untuk 250 kg dan SBU66 untuk yang 1000 kg. Sensor inframerah digunakan pada fase terminal atau fase akhir menggunakan digital scene matching algorithm. Citra yang ditangkap sensor inframerah ini dibandingkan dengan citra target yang sudah diinput sebelumnya. Ini cocok untuk serangan pada target stasioner, misalnya gedung atau infrastruktur lainnya, semisal jembatan. Yang ketiga, Guidance Kit dengan tambahan sensor laser. Kodenya SBU54 untuk yang 250 kg dan 56 untuk yang 1000 kg. Sensor laser mendeteksi pantulan laser yang disorotkan ke target. Bisa oleh pesawat tempur menggunakan targeting pod atau oleh pasukan di darat. Sistem kendali laser ini cocok untuk target mobile, misalnya kendaraan tempur.
Komponen berikutnya adalah hardback. Ini berfungsi sebagai strap pemasangan kit sekaligus penghubung antara guidance kit dan range extended kit. Komponen ketiga di ujung belakang adalah range extended kit. Ini adalah kit yang berisi roket pendorong atau booster. Dengan adanya roket pendorong, jarak jangkau bom meningkat hingga mencapai 70 km. Jika dijatuhkan dari atas kota Jakarta, bisa mencapai Cikampek atau kota Serang di Banten. Saat ini, Safran sedang mempertimbangkan untuk membuat range extended kit dengan mesin turbojet mini, disebut sebagai Hammer XLR. Dengan mesin turbojet bisa meningkatkan jarak jangkau hingga 2 kali lipatnya, menjadi 140 km. Dari segi harga, Hammer memang lebih mahal dibandingkan sistem serupa, misalnya JDAM buatan Amerika Serikat. Salah satu penyebabnya adalah jumlah produksi senjata ini masih relatif sedikit. Perkiraan harga 252.000 euro atau sekitar 5 miliar dihitung dari biaya produksi plus biaya pengembangan dibagi sekitar 2.300 unit yang telah diproduksi pada saat itu. Sebagai perbandingan, JDAM sudah diproduksi lebih dari 250.000 unit. Harga Hammer di luar biaya riset sekitar 164.000 euro. Tetapi Safran menargetkan untuk bisa menurunkan harga hingga 80.000 euro per unit. Ini sekitar 1,6 miliar rupiah. Tetapi tetap saja ini masih 2 kali lebih mahal dibandingkan dengan JDAM. Lalu apa kelebihannya? Kelebihan pertama adalah adanya roket pendorong yang meningkatkan jarak jangkau bom. Kemudian kelebihan kedua terkait dengan resiko embargo. Safran mengklaim semua komponen kunci dari sistem ini diproduksi sendiri secara in-house. Seluruh komponen dibuat sendiri oleh Perancis. Dengan demikian, tidak berada dalam kontrol peraturan perdagangan senjata Amerika atau ITAR, International Traffic in Arms Regulation. Jadi, aman terhadap embargo Amerika Serikat. Dengan menggunakan munisi pintar ASM Hammer, Rafale milik TNI Angkatan Udara bisa melakukan serangan darat jarak jauh dengan presisi tinggi. Tetapi, tentu masih ada pilihan upgrade senjata dengan jangkauan lebih jauh, misalnya rudal jelajah Storm Shadow alias Scalp EG. Untuk meningkatkan kemampuan targeting, pesawat bisa dipasangi bot semisal Telios atau Aeros. Dan tentu saja dukungan pesawat early warning and control yang sampai saat ini belum dimiliki Indonesia. Itulah ASM Hammer, salah satu persenjataan pesawat tempur Rafale milik Indonesia. Sampai jumpa.